berjumpa lagi dengan saya Farah Queen dan Haris Hotel. Hari ini saya akan sharing satu resep yang cocok sekali untuk lebaran, apalagi kalau bukan resep kue kering. Dan kue kering yang mau saya buat bukan hanya kue kering biasa, this is actually one of my most favorite. Dulu saya sering beli, biasanya kalau satu toples itu harganya mahal sekali. Makanya semenjak itu saya bilang, ya udah deh gimana kalau buat sendiri biar lebih puas, biar bisa bikinnya yang banyak, makannya juga banyak. Pasti teman-teman udah penasaran kan? Nah ini nama cookiesnya adalah cheese button cookies. Jadi dia cookies dengan adonan nanti pakai keju, terus atasnya kita kasih glasur. Glasurnya juga dibikin dengan motif cantik. Memang sih bikinnya agak sedikit, bukannya ribet ya, sebetulnya nggak ribet, tapi ada tahap-tahap penting dan teknik penting yang harus kita ketahui. Tapi kalau sudah jadi hasilnya, you will love this cookies. Kita mulai ya. Kita bikin untuk adonan cookiesnya selalu dimulai dari butter. Di sini saya pakai pure butter. Terus kita tambahkan 1 sendok makan gula halus. Nah ini mau kita krim dulu, tapi kita krimnya sebentar aja. Jangan kelamaan mengocoknya, karena nanti kalau kelamaan pas kita roll dia suka robek. So cuman sampai dia menyatu saja. Yang penting dia udah nyatu ya. Kalau dia udah nyatu, kita kasih 2 butir kuning telur. Ini penting sekali biar dia nanti enak adonannya. Sama, untuk kuning telurnya juga kita kocoknya sebentar aja. Yang penting dia mix. Nah, butter yang saya pakai, butternya unsalted. Jadi dia tidak ada garamnya sama sekali. Oleh karena itu mau saya tambahkan sedikit garam. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai margarin yang sudah salted, maybe you don't have to add anymore. Di sini saya pakai kosher salt. Jadi saya nambahinnya setengah sendok teh. Cuman kalau teman-teman pakai yang garam yang biasa, garam dapur yang benar-benar halus, mungkin cukup 1/4 sendok teh aja ya, because that one is very salty. Oke, ini kita aduk lagi sebentar. Like this. Jangan lupa pinggirnya ini kita scrape biar semuanya rata ya. Very important. Nah, baru sekarang kita masukkan yang tepung-tepungannya. Pertama saya masukkan tepung terigu. Saya pakai tepung terigunya yang serbaguna. 175 gram. Terus 50 gram tepung sagu. This is also very important. Biar nanti dia kayak lumer di mulut, renyah. Kita pakai tepung sagu. Kalau mau pakai tepung maizena juga nggak apa-apa. Dan tepung sagunya make sure pakai yang tepung sagu tani. Karena kalau yang tepung sagu lain dia suka berubah warna, jadi kehitaman. Kalau resep originalnya sih pakai kacang almond. Cuman berhubung saya tidak ada kacang almond, saya pakainya kacang tanah yang sudah disangrai, kemudian ditumbuk, dihaluskan. Saya pakai 20 gram. Terus keju parut. Saya pakai keju cheddar yang diparut. Di sini 75 gram. Langsung aja ya kita masukin biar nanti mereka langsung jadi rata. Dan sekarang kalau mau ngaduk, sebentar saja, jangan lama-lama. Kalau kelamaan nanti cookies kita nggak renyah. Jadi cuman kalau dia udah tercampur, that's it. Oke, ini udah tercampur, tapi yang pinggir-pinggirnya masih belum tercampur benar. No problem. Nanti kita uleni pakai tangan sebentar ya. Yang penting dia cukup rata aja. Takutnya kalau kelamaan di mixer malahan nanti overmix and we don't want that. Ini kita uleni sedikit biar dia comes together. Jadi tinggal kita, yang penting dia tercampur aja ya. Karena kalau nggak diaduk gini, dia masih agak sedikit gembur adonannya. Tapi kalau udah kita pencet-pencet, nanti dia udah mulai menyatu lagi. So this is how we want it. Oke, ini udah siap. Nah sekarang di sini saya punya talenan yang memang ukurannya besar, so it's perfect. Kalau nggak ada talenan ukuran besar bisa dipakai meja, tapi mejanya harus yang benar-benar bersih, udah didisinfect terlebih dahulu. Sekarang adonan ini mau saya taruh di talenan, tapi dikasih tepung dulu ya.
So just put some flour like this. Terus adonannya kita taruh di sini. Jadi kita mau dia bentuknya tuh bener-bener bagus. Dan dia nggak boleh terlalu tebel. Kenapa? Kita mau dia tipis biar nanti waktu dipanggang sama glasur di atasnya semuanya tuh matangnya tuh sama. So adonannya semuanya ya. By the way, ini untuk adonan untuk resep yang saya kasih, kita dapatnya 1 toples. Mungkin kalau bagi teman-teman, aduh ini kan kerjainnya agak capek ya. You can double the recipe, bisa langsung dikaliin 2, dapat 2 toples. 1 untuk kita, 1 untuk orang tua tercinta. Untuk ngegilasnya pelan-pelan ya. Kalau dia lengket, kasih sedikit tepung. Tapi jangan terlalu banyak juga tepungnya karena kita nggak mau dia kayak terlalu floury ya. We want it to keep it really nice tapi nggak lengket. Tuh, seperti ini. Terus digiles sampai ketebalannya kurang lebih sekitar 3 mm. Untuk memotongnya ukurannya harus sama. Ini penting sekali ya. Makanya saya pakai mistar. Mistarnya khusus pakai buat makanan ya. Jangan bekas yang ajaib-ajaib walaupun dicuci. Kalau kita beli sesuatu untuk di dapur, untuk makanan, just keep it for the food. To make the food. Di sini saya pakai pizza cutter. Kalau teman-teman nggak ada pizza cutter, bisa pakai pisau. Pisau yang kecil, pakai paring knife. Tuh. Ini kita ikutin. Kalau udah yang bagian ke atas, sekarang yang bagian nyamping. Jadi dia benar-benar bagus nanti bentuknya. Tuh, jadi dia kotaknya benar-benar bentuknya perfect ya. Oke. Kalau udah dapet yang bagian pinggir-pinggir yang nggak bagus bentuknya, itu bisa kita singkirkan karena nanti bisa kita giles lagi. Sekarang kita bikin yang glasurnya. Yang glasurnya ini putih telur 40 gram. Sekitar 1 ya. Terus kita kasih 225 gram gula halus. Sama sedikit cream of tartar. Cream of tartarnya sekitar 1/4 sendok teh. Ini mau kita, sama garam dikit aja. Karena kan dia manis banget ya. Kalau garam just a little pinch. Seperti itu. Sekarang ini mau saya mixer, tapi jangan sampai dia terlalu mengembang. Karena kalau terlalu mengembang nanti yang ada malahan kopong di atas cookies kita. Tuh, cukup sampai dia bercampur. Baru saya tambahkan sedikit cuka. Cukanya saya pakai yang vinegar yang natural ya. Atau pakai perasan jeruk nipis juga enak. Asal jangan pakai cuka yang kayak untuk bakso-bakso itu terlalu kuat. It's gonna be sour. Saya pakai 1/4 sendok teh yang cuka natural sama vanilla. Vanillanya setengah sendok teh aja. Ini kita aduk lagi sampai tercampur. Nice. Ini udah tercampur. Nah, sebagian dari adonannya mau saya ambil, mau saya kasih warna coklat. Maksud saya coklat bubuk. Jadi bukan hanya warnanya aja coklat, tapi rasanya juga coklat. Ini tinggal kita ambil aja. Sekitar 2 sendok makan ya. Nggak perlu banyak-banyak. Terus kita kasih coklat bubuk secukupnya. Coklat bubuk itu saya selalu pakai saringan. Kenapa? Karena dia suka bergumpal-gumpal. Jadi kalau kita nggak pakai saringan, nanti ada butiran-butiran, not good. Saya kasih secukupnya seperti ini. Yang penting nanti dia warnanya ada kontras. Kalau yang coklat terlalu tight, kalau dia terlalu mengeras, bisa dikasih air sedikit. Tuh, yang coklat warnanya bagus ya. Terus kita masukkan ke plastik. Saya punya plastik segitiga, tapi mungkin banyak yang dari kita nggak punya plastik segitiga. No problem, bisa pakai plastik biasa. Tinggal ujungnya aja dipotongnya nanti sedikit aja ya. Ini saya masukin seperti ini. Ini udah siap.
Oke, saya tunjukin gimana untuk menghiasnya. Sebelum kita hias cookiesnya, saya mau ngasih info sedikit. Harry's Hotel adalah hotel yang cocok sekali untuk keluarga. Jadi it's a family hotel dengan fasilitas yang lengkap seperti Dino Kids Club, terus juga ada swimming pool, kemudian jaringan wifi yang ada di semua kamar hotel dan kamarnya juga luas sekali. Terus untuk teman-teman yang mau merayakan momen kebersamaan di hari raya bersama keluarga tercinta, bisa melihat all the special offers di harryshotel.com. Sekarang, tadi glasur yang kita bikin yang warna putih, kita taruh di atasnya seperti ini ya. Oke. Kita ratakan pakai spatula. Seperti ini nih, tuh. Pelan-pelan aja, yang penting rata ya. Dan tipis-tipis aja. Kita nggak perlu glasurnya terlalu tebal. Jadi jangan khawatir, ini glasurnya kelihatannya nggak banyak, tapi sebetulnya banyak, cukup untuk satu resep ini. Oke, kalau udah kita cover seperti ini, sekarang yang tadi warna coklat, kita potong ujungnya kecil aja ya, jangan terlalu gede, karena kita cuma mau bikin garis-garis doang. So, sekarang kita kasih desainnya. Jadi cukup kita kasih garis seperti ini. Ya. Kalau saya sih suka garisnya tuh di antara cookiesnya. Jadi di cookiesnya itu ada 2 garis biasanya per cookies. That's how I do it. Terus kalau masih ada sisa adonan nggak apa-apa, bisa ditambahin lagi mana yang agak sedikit jarang-jarang. Yang penting harus cukup aja dulu, sisanya baru bisa kita fill in. Nah, saya pakai tusuk sate atau teman-teman kalau ada tusuk gigi juga bisa dipakai. Baru sekarang kita bikin yang untuk desainnya ya, desain tariknya. So you just go like this. Tuh, cantik sekali kan desainnya. Sekarang kita ambil our cookie sheet trays. Ini kita pindahkan. Tadi masih pakai spatula yang sama. Kalau bawahnya ada icing, tinggal kita lap sedikit seperti ini. Dan ini tinggal kita taruh. Jadi kita ambil sekitar 2 buah. Terus kita susun di loyang. Seperti ini. Jangan terlalu dekat ya. Dia bisa dempet, tapi jangan kayak nempel sekali gitu. Ups. Oke, saya taruh dulu di loyang semua ya. Dan sekarang ini mau kita panggang. Ada banyak cara untuk memanggangnya, tapi kalau saya lebih suka dipanggang dulu di suhu 180 derajat Celcius sekitar 10 sampai 12 menit. Jadi sampai dia matang. Kemudian baru suhunya saya turunkan ke 100 derajat Celcius. Kita panggang lagi agak lama sampai yang atasnya itu mengering. Itu bisa makan waktu kurang lebih sekitar setengah jam sampai 45 menit. I know it takes a long time, tapi dia kan very low heat. Alright, kita panggang. This is it! Cookies yang tadi kita buat, kalau sudah matang seperti ini bentuknya, they're so beautiful. Terus sekarang kalau sudah dingin, bisa langsung dimasukkan ke dalam toples, ditutup yang rapet ya, biar tidak melempem. I hope you enjoy the recipe. Thank you for watching. Put your hands to the sky if you catching a vibe. We ain't gonna stop for nothing.